Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara dalam mata kuliah pendidikan kualitatif. Nah, kita akan coba bahas pertemuan kedua di kualitatif ini. Pertama, mendeskripsikan prinsip dan ciri-ciri penelitian kualitatif, kemudian menjabarkan karakteristik penelitian kualitatif, dan kemudian membandingkan penelitian kualitatif menurut para ahli. Nah, seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu, bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang bersifat naratif yang bersifat mendeskripsikan kata atau angka, yang tujuan utamanya itu adalah untuk mencari makna atau nilai yang bersifat khas yang ada di dalam subjek atau objek penelitian tersebut. Jadi kata kuncinya adalah mencari makna atau sesuatu yang khas yang berada dalam konteks penelitian. Jadi sifat kualitatif ini dia cenderung lebih kecil, tetapi dia lebih mendalam. Oke, ada beberapa prinsip penelitian kualitatif. Nah, di sini dapat Anda lihat. Pertama, memahami realitas dari sudut pandang informan. Jadi kita masuk ke dalam latar kualitatif itu benar-benar secara nol. Jadi makanya ada diistilahkan di kualitatif itu ada observasi partisipan. Jadi artinya kita benar-benar menyatu di dalam ranah atau di dalam objek yang akan diteliti. Jadi sehingga kita memahami itu dari sudut pandang informan penelitian. Kemudian menerjemahkan kata ke dalam rangkaian teori. Nah, ini berbeda dari prinsip sebelumnya ya, bahwa teori itu nanti yang akan dirumuskan kepada instrumen-instrumen penelitian. Nah, itu dalam dalam kuantitatif. Tapi dalam kualitatif justru kata-kata yang keluar atau informasi-informasi yang ada itu nanti yang akan kita wujudkan ke dalam bentuk teori penelitian. Sehingga wujud akhir dari penelitian kualitatif itu adalah melahirkan sebuah teori atau membentuk kerangka sebuah teori. Kemudian penelitiannya bersifat induktif. Nah, tadi saya sampaikan berawal dari kata, diakhiri dengan teori. Jadi orang menemukan teori-teori baru ini umumnya adalah dengan meneliti makna dari sebuah penelitian kualitatif. Berikut prosesnya adalah merupakan siklus. Jadi ketika penelitian kuantitatif, data yang diperoleh dari angket itu kita sebar, kemudian hasilnya sudah kita dapatkan, maka proses penelitian itu sudah berakhir. Tetapi hal yang berbeda terjadi dalam penelitian kualitatif, bahwa ketika berakhir sebuah proses penelitian itu bukan berarti penelitian itu akan berakhir. Selagi masih ada proses validasi dan review data, maka itu peneliti dapat saja kembali ke lapangan untuk memperjelas data, menambah data baru ya, tentu sesuai dengan konteks atau fokus yang telah dibahasnya. Kemudian sistem kode itu berasal dari data itu sendiri, atau kita istilahkan dalam kualitatif nanti yang kita pelajari dari bahasanya itu adalah coding ya. Jadi nanti ada beberapa data-data yang kita peroleh, kemudian kita yang akan melakukan coding terhadap data itu. Ada coding nanti yang dilakukan secara manual, ada coding yang akan dilakukan nanti dengan menggunakan aplikasi, salah satunya adalah NVivo. Jadi aplikasi ini dapat membantu. Nah, tapi tetap coding itu dari data. Misalnya kita yang akan melakukan, ini namanya pengelompokan ya. Kita akan melakukan pengelompokan terhadap data yang kita temukan. Misalnya ada banyak yang diungkapkan oleh narasumber, misalnya apa sebabnya seseorang mahasiswa itu sulit meneliti.
Nah, dari beberapa narasumber kemudian menjelaskan misalnya tidak mengerti, kemudian ada sulit, kemudian ada dari sisi biaya, kemudian ada sisi kurang memahami metode. Nah, dari yang banyak itu kita akan kelompokkan kira-kira si mahasiswa ini nggak mau meneliti atau tidak bisa menyelesaikan suatu penelitian itu dari sisi mana. Mana yang paling dominan, nah itulah yang akan kita jadikan suatu coding. Nah, itu prosesnya kira-kira seperti itu. Oke, ada ciri dari penelitian kualitatif yang menurut David William ya dalam Sanaviah. Itu pertama memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan untuk mendeskripsikan latar atau interaksi yang lebih kompleks. Jadi ketika seorang narasumber atau partisipan itu mengatakan A, nah itu belum tentu diterima atau belum bisa kita menerima mentah-mentah apa yang dikatakan oleh peneliti tersebut. Maka harus diteliti apa latarnya dia mengatakan begitu, apa idenya atau apa masalahnya dia mengatakan sampai seperti itu. Nah, misal sekarang kan lagi heboh, misalnya Puan Maharani mengatakan Sumatera Barat tidak Pancasilais. Nah, seorang peneliti kualitatif itu harus memahami makna atau bisa jadi meninjau latar belakang kenapa seseorang Puan itu atau anggota DPR atau ketua DPR itu mengatakan hal yang demikian. Jadi tidak bisa menerima mentah-mentah ya. Jadi harus ada dia mendeskripsikan latar yang menyatakan seseorang itu kenapa berbuat demikian, kenapa menyatakan demikian. Kemudian eksplorasi untuk mengidentifikasi ide tipe-tipe informasi baru ya. Jadi harus melakukan explore. Makanya dalam penelitian kualitatif itu waktunya itu cukup lama karena eksplorasinya itu ya. Kalau kita tataran penelitian ilmiah ya minimal itu 6 bulan. 6 bulan itu melakukan penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga itu ada ciri lainnya, itu mempersoalkan variabel yang menurut pandangan atau definisi dari partisipan. Jadi harus dia ya, seorang narasumber kita itu memang harus kita apa ya, kalau menurut dia ini sesuatu yang menarik, itu seorang peneliti kualitatif itu memang harus meninjau. Misalnya dia mengatakan permasalahan ini saya nggak mengetahui detail loh Pak, Bapak ini yang lebih mengetahui ya. Seorang peneliti kualitatif itu harus mencari si Bapak berikutnya itu sebelum dia mendapatkan data, karena si variabel tersebut menjadi persoalan bagi si partisipan. Baik, kemudian ada karakteristik. Nah, ini ya. Pertama itu setting alamiah, induktif ya, deskriptif, proses daripada hasil, kemudian makna, sistem yang dinamis, dan orientasi kasus yang unik. Orientasi kasus yang unik ini maksudnya jika ada sesuatu yang memang berbeda atau unik itu yang diperdalam. Sistemnya itu terus bergerak. Jadi kapan kita berhenti dalam penelitian kualitatif itu ada istilahnya ketika data itu telah jenuh. Jadi itu yang ketika seorang peneliti kualitatif itu dapat berhenti dalam sebuah proses penelitian. Kemudian ada ahli ya tentang kualitatif ini ya, misalnya ada Max Weber ya, bahwa pokok penelitian kualitatif bukan hanya gejala sosial tetapi juga makna-makna yang terdapat di balik tindakan seseorang yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tersebut. Kemudian ada Creswell yang menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif tidak membawa individu ke dalam lab yang disetting dan tidak pula membagikan instrumen. Jadi artinya tadi sesuai dengan ciri tadi dia bersifat alamiah. Jadi tidak ada intervensi di situ, tetapi seorang peneliti kualitatif dia akan mencari data apa yang dia butuhkan dalam konteks penelitian yang akan dia lakukan. Jadi tidak membawa individu ke dalam laboratorium dan juga tidak membagikan instrumen. Kalau membawa ke dalam laboratorium ya itu namanya penelitian eksperimen atau pra-eksperimental ya dalam konteks penelitian kuantitatif. Kemudian ada Lincoln dan Guba ya. Jadi instrumen utama menurut Lincoln dan Guba ini adalah
manusia itu sendiri. Jadi ketika saya meneliti kualitatif, membawa pedoman berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, itu hasilnya akan berbeda ketika saudara membawa pedoman itu ke dalam penelitian kualitatif. Karena apa? Instrumen utama dalam penelitian kualitatif itu adalah saya sendiri. Nah, kemudian ada Bogdan dan Bigland menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih peduli kepada proses daripada hasil. Jadi artinya proses seseorang meneliti itu lebih esensi ya daripada hanya hasil-hasil yang tertera. Ya, jadi misalnya seorang reviewer, ya orang yang akan mereview sebuah penelitian kualitatif itu cenderung melihat bagaimana proses ini Anda lakukan. Berapa kali Anda berada di lapangan? Siapa narasumber saudara? Nama itu adalah sangat menentukan tingkat validitas dan juga efektivitas dari sebuah penelitian kualitatif. Nah, jadi model kualitatif ini ya ada konstruksi sosial, reality, cultural meaning ya. Jadi mengkonstruksi realitas sosial. Jadi berfokus kepada interpretasi peristiwa. Jadi keaslian itu adalah kunci ya. Bebas nilai atau istilah kita itu adalah perspektif emik ya. Jadi bebas nilai bukan perspektif etik yang berdasarkan dari nilai-nilai yang seharusnya seperti apa, itu perspektif etik. Tapi kalau emik itu dia bebas nilai. Jadi dibiarkan saja narasumber itu apa adanya, kemudian tidak terikat pada situasi ya, terdiri atas beberapa kasus ya. Nah, ini adalah beberapa kualitatif style atau sebuah model kualitatif. Oke, jadi penelitian kualitatif topik ini kita akan masih membahas tentang karakteristik, ciri-ciri ya. Kemudian bagaimana pendapat para ahli mengenai sebuah penelitian kualitatif. Saya pikir demikian dari penelitian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan pertanyaan saudara kemukakan di dalam WA group yang telah kita buat bersama. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.